Kadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Panggilan beribadah. Hari ini merupakan Minggu Paskah yang kedua. Mari kita rayakan dengan penuh ucapan syukur atas anugerah keselamatan yang telah diberikan oleh Allah Tuhan kita. Mari kita awali ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 3, baitnya yang pertama dan kedua. Kami puji dengan riang. Ibadah Paskah yang kedua ini berlangsung di dalam nama Tuhan yang telah melimpahkan damai sejahtera-Nya melalui karya penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Kata pembuka. Damai sejahtera bagi kami, itulah yang dikatakan oleh Yesus ketika menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kebangkitan Yesus memberikan damai sejahtera dan semangat yang menyala-nyala pada diri murid-muridnya.
ketakutan dan kegentaran mereka sirna. Mereka bersukacita untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada murid-murid yang lain. Di tengah kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, bahkan ketidakpastian dalam suasana wabah ini, kita sebagai murid Kristus juga diajak untuk menyampaikan sukacita dan damai sejahtera. Menyampaikan suatu jaminan bahwa kita aman dan teduh di dalam pelukan Tuhan. Kiranya kita dapat menjadi duta damai sejahtera di dalam komunitas dimanapun kita berada. Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah bersama-sama kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 388, baitnya yang pertama dan ketiga, Selamat di tangan Yesus. Pengakuan dosa. Marilah kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Di hadapan Allah yang Maha Kasih, kami menunduk mengakui dosa dan kesalahan kami. Di dalam keterbatasan kami, seringkali ego kami membawa pertengkaran dan perpecahan. Kami seringkali tak cukup rendah hati untuk menyatakan damai sejahtera. Kami seringkali gagal menyatakan cinta kasih dan kebaikan Tuhan di hadapan sesama kami. Kasihanilah kami yang lemah, ya Tuhan. Ampuni kami akan kesalahan kami. Dengan kasih-Mu, kiranya Engkau memampukan kami untuk hidup selalu bersyukur dan bergemar di dalam-Mu. Amin. Bersama kita menyanyikan PKJ 43, baitnya yang pertama dan ketiga, Tuhan kami berlumuran dosa.
Berita anugerah. Berbahagialah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan hidup sesuai dengan jalan yang ditunjukkannya. Terimalah berita anugerah dari Tuhan dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Bersama kita menyanyikan Kidung Jemaat 39, baitnya yang pertama dan kedua. Ku diberi belas kasihan. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan di pagi ini Tuhan. Ketika Tuhan boleh izinkan kami untuk bersekutu, beribadah bersama di rumah kami masing-masing. Saat ini ya Tuhan, tiba saatnya untuk kami mendengarkan sapaan sabdamu. Sabdamu yang akan menguatkan iman kami. Oleh sebab itu ya Allah, Engkau bukalah hati kami. Biarlah kami boleh menerima, mengerti, memahami maksud dari sabda yang akan kami dengar. Sehingga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, urapi Tuhan, berikanlah hikmat kebijaksanaan dari Tuhan, sehingga apa yang disampaikan benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, dan kami siap untuk mendengarkan. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Pada kesempatan pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari bacaan Injil Yohanes 20 ayat 29 sampai dengan 31. Yang demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya."
Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian firman Tuhan. Yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan akan senantiasa diberkati. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada kesempatan Minggu tanggal 19 April 2020, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dengan tema menjawab ketidakpastian. Tak terasa Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, kebangkitan Yesus dari kematian menjadi tema minggu-minggu Paskah saat ini dan kita jalani. Saat ini kita memasuki pekan Paskah yang kedua. Bagi orang Kristen, tema kebangkitan Yesus menjadi sangat penting karena dari sinilah sebenarnya kekristenan dibangun, landasan yang utama tentang kehidupan iman Kristen. Selama 4 minggu kita beribadah di rumah kita masing-masing. Rasanya di hati ini kangen untuk berkumpul beribadah bersama secara komunal di gereja. Saat ini ingin merasakan kebangkitan bersama dan ingin membangun pemulihan relasi bersama antar jemaat untuk beribadah di gereja, untuk merayakan karya penebusannya. Namun apa daya, kita dibatasi jarak karena adanya pandemik COVID-19 ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita dapat merasakan betapa rindu. Namun hanya kita obati dengan berkumpul dalam keluarga kecil saja. Namun ini bukan halangan untuk beribadah. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk melepas rindu di dalam keluarga. Kenapa melepas rindu, Bapak, Ibu? Karena terkadang ketika kita beribadah berangkat ke gereja sendiri-sendiri, disinilah kita baru sadar dan benar-benar sadar merasakan kebersamaan dan pentingnya pendidikan agama Kristen yang berpusat dalam keluarga inti. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, hal yang terkecil seperti kebersamaan dalam keluarga yang harus ditanamkan terkadang kita lupakan. Saat ini kita baru terasa ketika pandemik COVID-19 ini terjadi. Rasanya pasti ada ketidakpercayaan dan keraguan. Namun di balik ibadah keluarga ini sebagai tantangan yang tak terhindar dan bahkan tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus untuk tetap terjaga iman kita. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus telah bangkit dan telah memberikan jawaban atas ketidakpercayaan. Di tengah terjadinya pandemik ini, mari kita senantiasa tetap percaya kepada Tuhan dan meneladani Tuhan Yesus. Seperti apa teladan yang dicontohkan Tuhan Yesus dengan memberi jawaban atas ketidakmengertian, keraguan, dan ketakutan para murid akan kebangkitan Tuhan Yesus. Belajar dari bacaan hari ini, paling tidak ada hal-hal yang bisa dilakukan kita untuk orang percaya. Kita sebagai orang percaya, kita harus
menjadi bukti nyata atas kebangkitan Yesus dan memiliki keberanian memberi jawab dan pengertian tentang kebangkitan Yesus pada banyak orang yang tidak mengerti, dan ini merupakan bentuk perubahan hidup. Yakinkanlah kuasa Tuhan Yesus yang bangkit telah memerdekakan. Oleh karena itu kita orang percaya didorong untuk membuktikan diri sebagai orang yang bangkit, seperti halnya bangkit dari kegagalan, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kemalasan, bangkit dari keputusasaan, bangkit dari kekalahan. Bahkan kita bisa membangkitkan keyakinan dan harapan kehidupan dan memberi pengertian terhadap orang di sekitar kita terhadap situasi saat ini dengan menghentikan berita hoak mengenai pandemik COVID-19 ini. Kita harus berdoa supaya segera hilang dan pulih dunia ini dari pandemik COVID-19. Mari kita buktikan kebangkitan Tuhan Yesus dengan terus membangun persekutuan atas dasar kasih dan pengampunan, bahwa persekutuan yang dihidupi orang percaya itu dihidupi oleh kasih dan pengampunan. Kita diajak untuk berhimpun dan dipanggil untuk menjadi seperti Yesus yang dengan sukacita yang kita melakukan tugas panggilan Bapa Pencipta. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, marilah kita menyatakan wajah Allah yang berbelas kasih dan mengampuni. Satu hal yang harus kita perhatikan dan kita lakukan di era pandemik COVID-19 ini, dengan saling memperhatikan dan fokus pada hidup dalam kasih dengan cara mendoakan dan berbagi, dimulai hal yang terkecil kepada siapapun yang memerlukan. Kasih yang mengampuni tampaknya menjadi sangat penting untuk dijadikan sebagai prioritas saat ini. Bukan lagi saatnya untuk membenci dan dendam. Marilah kita gunakan kesempatan ini untuk membuktikan kebangkitan Yesus secara nyata. Mari Bapak Ibu, kita bersama melakukan hal yang baik untuk dunia ini dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu.
Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Tiba saatnya kita menghaturkan persembahan. Allah mencukupkan kebutuhan kita sesuai dengan kemurahan hati-Nya dan memberikan kepada kita lebih dari yang layak kita dapatkan. Dengan penuh ungkapan syukur, marilah kita bawa persembahan kita seperti tertulis dalam Mazmur 119 ayat 108 yang demikian. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Persembahan akan kita iringi dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 393, baitnya yang pertama dan kedua. Tuhan betapa banyaknya.
Bersama kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat beribadah bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersepakat, kami berdoa bagi saudara-saudara kami, jemaat Tuhan di GKJ Cilacap Utara, yang sedang mengalami sakit ataupun pemulihan. Di antaranya yang kami tahu, Bapak Sariman, Bapak Sudarso, Ibu Sumarti Benikipu. Kiranya Tuhan yang boleh menyertai mereka. Berikanlah mereka semangat untuk pulih, dan terlebih berikanlah mereka pengharapan bahwa di tengah-tengah rasa sakit mereka, di tengah-tengah ketidakberdayaan mereka, Tuhan ada bersama mereka. Tidak lupa juga ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu di GKJ Cilacap Utara. Kiranya Tuhan yang boleh memberikan kasih penyertaan-Mu kepada kami semua. Berkati keluarga-keluarga, berkati pekerjaan mereka, bahkan pendidikan mereka. Terlebih ya Tuhan, di dalam kondisi saat ini, di mana kami semua diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, yang tentu saja berdampak langsung maupun tidak langsung kepada kehidupan kami. Kami mohon Tuhan, Engkau yang boleh membuka jalan agar kelangsungan kehidupan kami tetap dapat berjalan normal. Kami mohon Tuhan, hentikanlah pandemik ini, pulihkanlah keadaan bangsa kami saat ini, dan putuskanlah rantai penyebaran yang masih terus terjadi sampai saat ini. Kami berdoa bagi para pasien positif COVID-19. Biarlah Tuhan yang campur tangan untuk menyembuhkan mereka. Dan bagi para tim medis yang bertugas untuk merawat dan mengobati para pasien COVID-19, kiranya Tuhan yang boleh memberi mereka kekuatan, kesabaran, kesehatan, dan daya tahan tubuh yang kuat. Karena ketika mereka sehat, mereka dapat melakukan tugas mereka dengan baik. Berkati juga Tuhan para pemimpin bangsa kami yang berjuang memikirkan keadaan bangsa ini. Berilah hikmat kebijaksanaan untuk mereka, sehingga mereka dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tepat untuk menangani pandemik ini. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, saat ini kami juga akan membawa doa-doa pribadi kami. Ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas setiap kami. Dan bila terdapat dosa dan kesalahan kami dalam kami beribadah dan berdoa, kami mohon ampun. Dan doa ini akan kami akhiri dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pengakuan iman rasuli.
bersama dengan gereja di segala abad dan tempat. Marilah kita mengikrarkan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara, lanjutkanlah kehidupanmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Salah seorang dari ke-12 murid, Thomas yang disebut si kembar, tidak ada ketika Yesus datang. Maka murid-murid lain memberitahukannya, "Kami telah melihat Tuhan." Jika aku belum melihat bekas luka karena paku pada tangannya, dan meletakkan jari pada luka itu, juga meletakkan tangan pada lambungnya, aku tidak percaya. Seminggu kemudian murid-murid Yesus berkumpul lagi di tempat yang sama, dan Thomas ada juga bersama mereka. Pintunya terkunci, tapi Yesus datang dan berdiri di situ. Damai menyertai kalian. Letakkan jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan letakkan di lambungku. Jangan ragu-ragu, percayalah. Tuhanku dan Allahku. Engkau percaya karena melihat aku. Berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihatku. Masih banyak lagi keajaiban lain yang dilakukan Yesus di hadapan murid-muridnya yang tidak ditulis dalam kitab ini. Tetapi semua ini ditulis supaya kalian percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Dan karena percaya kepadanya, kalian memperoleh hidup.